Pakai Ambon Pak, rumahnya dikurung, luar biasa. Iya. Dengan keberanian saya masuk Pak. Saya menanyakan kepada beliau, upaya hukumnya apa, ya kan? Man, ada sumannya Pak. Apa itu? Istrinya ini 15 tahun dalam keadaan di kasur. Oh. Dibilang masih hidup. Iya. Dibilang sudah mati, masih hidup. Iya. Jadi tidak dalam keadaan tidak berdaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS yang saya hormati dimanapun berada. Jadi pada hari ini saya kedatangan tamu, sebenarnya teman lama juga ya, Pak Aprizal. Siap. Jadi Pak Aprizal ini advokat di Jakarta. Siap. Ya, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ya. Kita diskusi di sini terkait dengan permasalahan hukum. Ya. Selamat datang Pak Aprizal. Selamat datang. Ya. Om Sapran. Terima kasih sudah main ke sini. Siap. Ya. Gimana Pak Aprizal? Apa yang kira-kira yang ingin ditanyakan? Ini Pak, kebetulan saya menangani kasus gugatan PMH Pak. Jadi kebetulan klien kita ini adalah dari almarhum Jenderal Irjen Bambang Darundio. Oh. Kebetulan di almarhum pada waktu itu kejadiannya sebetulnya masalah utang piutang. Ya. Utang piutang, kepada Pander diambil uang. Sebetulnya asetnya itu pada waktu itu dia mau jual 18 M Pak. Ya. Nah, ada penawaran 15 M, dia tidak jual. Akhirnya dia mengarah kepada yang mempunyai uang. Ya. Pander gitu Pak. Nah, terjadilah pengakuan utang itu, dia ambillah utang itu sekitar 6 M setengah. Ya. Dibuatlah surat pengakuan utang melalui notaris. Ya. Nah, setelah itu kejadian itu sangat luar biasa Pak. Karena rumahnya ini mungkin dari anak-anaknya almarhum ini tidak mengerti hukum. Ya. Gitu loh. Tapi dia mempunyai orang hukum di situ. Ya. Si bapak ini almarhum dulu. Ya. Nah, setelah saya datangi orang hukum ini, saya menanyakan kepada beliau ini, Pak, sebetulnya bapak langkah hukumnya apa sih? Ya. Kan gitu Pak. Betul. Karena di Ambon ini banyak Pak. Waduh, luar pakai biasa Ambon Pak. ya, Pak? Pakai Ambon Pak, rumahnya dikurung, luar biasa. Iya. Dengan keberanian saya masuk Pak. Saya menanyakan kepada beliau, upaya hukumnya apa, ya kan? Kelihatannya dia nggak paham. Iya. Akhirnya dia mungkin sama saya agak sedikit malu, mundur Pak. Oh. Kuasa dicabut. Saya masuk, bas. Iya. Nah, setelah saya masuk di situ, ketemulah dari pihak yang suruhan itu, di rumah itu segitu banyaknya orang-orang itu. Bahkan dari pihak keluarga pun keluar susah. Wah, ini bahaya nih saya bilang. Akhirnya saya punya pemikiran ini harus bagaimana. Ya. Akhirnya kita hubungilah polisi Pak. Iya. Saya hubungi polisi, Polda Metro Jaya, dia bergerak dengan segitu cepatnya, akhirnya diambillah semua orang-orang ini. Iya. Nah, akhirnya dimasukinlah, kita buat LP apa adanya, diperiksa, klien kita, diceritakan, akhirnya ya lanjut ke persidangan. Gugatan ini kita masukkan Pak. Setelah kita pelajari berkas-berkas ini, kebetulan dapat nih daripada anak yang paling kecil. Berkasnya ini, tadinya nggak ada nih. Setelah saya pelajari ini kok, wah, heran sekali nih. Kenapa Pak? Ada pengakuan hutang, terjadilah jual beli dari saya minta nih dasar hukumnya dasarnya apa Pak? Iya. Ya, dasarnya dari hutang piutang, dia buat lagi di sini kuasa jual. Iya. Kuasa jualnya dari saya juga bingung. Iya. Ini apa nih Pak dasar-dasar hukumnya yang saya akan pertanyakan kepada Bapak. Iya. Mohon izin Pak. Iya, baik. Ya, baik Pak Aprizal, kita bahas satu-satu ya. Siap. Saya lebih mengecek nanti mengenai legalitas Pak Legalitas, ya. Ya, saya tidak langsung beracara ya. Siap. Kita lihat legalitas.
Pertama saya mau lihat ada akte utang piutang, Pak ya. Ada, Pak. Mana? Nah, pengakuan hutang. Ya. Pengakuan hutang. Jadi ini ada akte pengakuan hutang. Betul. Ya, dibuat tanggal 24 September 2019 di hadapan notaris. Siap. Ya. Waktu itu Pak Bambang masih hidup ya? Waktu itu masih hidup, Pak. Ya, masih hidup Pak Bambang. Jadi dalam hal ini dia mendapat persetujuan dari istrinya ya? Betul, Pak. Ya, dari istrinya. Ini semuanya waktu itu masih hidup, istrinya juga masih hidup ya? Betul, Pak. Suman ada sumannya, Pak. Apa itu? Istrinya ini 15 tahun dalam keadaan di kasur. Oh. Dibilang masih hidup, masih hidup. Iya. Dibilang sudah mati, masih hidup. Iya. Dia tidak dalam keadaan tidak berdaya, Pak. Oh gitu. Tidak bisa apa-apa ini orang. Jadi pada waktu teken di hadapan notaris ya, akte pengakuan hutang, berarti notaris datang ke rumah beliau. Ke rumah beliau. Betul. Nah, pada waktu datang ke rumah beliau, istrinya itu pada waktu tanda tangan kondisinya sadar nggak? Tidak sadar. Dalam keadaan begini aja, Pak. Nggak sadar. Nggak sadar. Sakit. Jadi tangannya diambil sama almarhum, ditempelkan lah. Kan begitu, Pak. Iya, iya. Saya juga bingung. Ini kok bagaimana? Tapi itu ada saksinya, Pak ya? Bahwa memang istrinya nggak sadar itu ada saksi, ada dokumen atau apa yang membuktikan? Jadi kalau dokumen notaris ini tidak mempelajari kali, Pak ya, nggak mempelajari satu itu. Kedua, memang anak-anaknya tidak menyaksikan, hanya satu anak yang menyaksikan. Iya. Ya, ada anak yang menyaksikan satu ini, Pak. Iya, ya, iya. anak ini sedikit agak bermasalah. Kan gitu, Iya, Pak. iya. Nah, setelah itu terjadilah ini pengakuan utang ini. Saya pelajari pengakuan itu. Tapi yang saya heran, kok notaris ini tidak membuat rekam medis? Iya. Harusnya kan dibuat, Pak, rekam medis. Betul. Rekam medis itu ibu dalam keadaan 15 tahun dia minta kepada Kramat Jati. Iya. Disebutkan di sana bahwa ibu tidak bisa menghadap ke notaris. Iya. Karena di sini dikatakan di sini adalah para pihak menghadap. Iya, iya. Nah, itu, Pak, yang saya bingung. Betul, betul. Ya, jadi ini nanti kalau si istri yang memberikan persetujuan lagi sakit, apalagi nggak sadar, ya, tidak bisa diajak bicara, jadi seharusnya dia tidak cakap untuk melakukan penandatanganan. Siap. Ya. Siap. Nggak bisa kita umpamanya orang sakit, kita ambil sidik jarinya. Ya, kalau begitu apa bedanya orang meninggal? Orang udah meninggal, kita ambil sidik jarinya, tempel. Nah, itu hampir sama. Jadi orang sakit pun kalau dia umpamanya nggak sadar, koma umpamanya, nggak boleh kita ambil sidik jarinya. Jadi kalau itu dilakukan, maka ini dianggap orang itu nggak cakap. Nah, kalau dia tidak cakap, berarti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320. Jadi unsur subjeknya tidak terpenuhi. Nah, ini pada waktu utang piutang ya. Utang piutang 6M setengah, Pak. 6M setengah ya. 6M setengah. Nah, pertanyaan saya, ini kan utang piutang, Pak. Betul. Waktu itu jaminannya sertifikat ya. Sertifikat, Pak. Sertifikat. Nah, sertifikat itu diikat ini enggak hak tanggungan waktu itu? Kayaknya sih nggak ada, Pak. Cuma hanya pernyataan aja. Oh. Dibuatlah pernyataan. Akhirnya dibuatlah kuasa jual dari. Baik. Terjadilah sertifikat ini. Nah, ini, Pak. Oh, ini sertifikatnya. Betul. Atas nama. Iya. Di sini kuasa jualnya dari. Saya juga bingung, Pak. Iya, iya. Baik. Tapi tidak ada akte pembebanan hak tanggungan, Pak. Nggak ada, Pak. Iya. Jadi seharusnya kalau umpamanya ada akte pinjam meminjam atau utang piutang, ya di hadapan notaris, ini seharusnya harus diikat dengan yang namanya hak tanggungan. Hak tanggungan. Ya. Jadi nggak boleh umpamanya dibuat jual beli ya. Jadi dasar jual beli ini ada Pak. Kuasa menjual. Kuasa menjual. Ya, jadi ini dibuatlah akte kuasa menjual. Kuasa menjual. Nah, ini kalau kita dibuat akte kuasa menjual, ini dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam utang piutang. Ya, kenapa tidak sesuai? Nah, sekarang kita lihat di dalam utang piutang itu diatur di dalam pasal 1754 KUH Perdata. Siap. Jadi saya selalu bawa KUH Perdata, Pak. Kita lihat pasal 1754. KUH Perdata, ya.
Pasal 1754, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Nah, jadi kalau dia pinjam meminjam, seharusnya harus dikembalikan itu dengan umpamanya pinjam uang. Nah, dikembalikan dengan uang yang seharga pinjam meminjam. Kalau memang ada dihitung bunga, nanti dihitung bunga berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Itu bisa ditambahkan bunga. Tapi nggak boleh dibuat yang namanya jual beli. Kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh prinsip keadilannya itu nggak ada. Contoh umpamanya harga rumah umpamanya berapa itu NJOP? NJOP-nya sekitar hampir 20-an lah kurang. Nah, NJOP harganya 20 miliar. Pinjam meminjam 6,5 miliar. Jadi kalau dia dibalik nama, jadi ada unsur ketidakadilan. Jadi masih ada sisa dari 20M dikurang 6,5 M. Katakanlah plus bunga. Jadi masih ada kurang lebih 13M. Nah, 13 miliar ini seharusnya harus dikembalikan kepada si ahli waris atau kepada si peminjam. Kenapa itu diikat dengan hak tanggungan? Jadi kalau diikat dengan hak tanggungan, ya, dengan dasar perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam. Kalau umpamanya si debitur atau si peminjam ini wan prestasi, nah maka bisa dilakukan dengan lelang. Nah, kalau lelang, nanti nilai lelang itu tentunya nilai dari appraisal. Katakanlah 20 miliar. Nah, 20 miliar itu kalau itu laku, ya. Nah, sisanya baru dikembalikan. Jadi kalau umpamanya dibuat akte kuasa menjual dan dilakukan balik nama, maka akte kuasa menjual itu batal demi hukum. Nah, ada itu. undang-undang, Pak. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada di dalam jurisprudensi, Pak. Jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Jadi kenapa di dalam akte pinjam meminjam itu nggak boleh kita sisipin, kita masukkan ke dalam yang namanya akte kuasa menjual atau balik nama. Nah, kita bacakan di dalam jurisprudensinya ya. Ini nomor 53 kasasi garing perdata 1995 ya, dan nomor 1074 kasasi perdata garing 1995 tanggal 18 Mei 1996 yang menyatakan perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan. Nah, selanjutnya nomor 78 PK garing perdata 1984 tanggal 9 April 1987 yang menyatakan akte notaris yang dibuat dengan materi suatu akte perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah atau rumah yang dibungkus. Nah, ini ada dibungkus sebagai perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang kemudian diikuti dengan dibuatnya surat kuasa mutlak. Ya, arti surat kuasa mutlak itu surat kuasa yang nggak bisa dicabut nih. Ya, surat kuasa mutlak ya. Dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur bila mana debitur wan prestasi, maka hal yang demikian itu merupakan suatu perjanjian semu atau pura-pura sehingga batal demi hukum. Jadi perjanjian ini batal demi hukum. Perjanjian kuasa itu. Seharusnya kalau dia utang piutang itu seharusnya diikuti dengan yang namanya akte pembebanan hak tanggungan, APHT. Nah, apalagi pada waktu tanda tangan akte utang piutang, itu si istri dalam kondisi sakit. Ya. Nah, kalau dia sakit, tidak sadar, maka nggak boleh diambil sidik jarinya. Maka dia dianggap tidak cakap. Nah, ini juga dapat dibatalkan. Jadi itu, Pak, terkait dengan akte-akte. Kalau begitu, saya di dalam gugatan ini memang kita
lagi lakukan gugatan. Bahkan kita di BPN juga kita blokir sesuai dengan gugatan kita. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan Om Sapran kepada kami, Pak, ini ada acuan kepada kami. Mudah-mudahan orang Indonesia yang ada di negara kita ini, Pak, mengetahui segala hal-hal hukum ini, Pak. Jadi paham, ya kan? Jangan sampai orang-orang yang lain itu seperti ini kejadiannya, Pak. Ini sangat menarik. Kalau misalkan kita tidak bertanya, mungkin kita tidak paham dan tidak mengerti. Karena namanya lawyer itu harus mempunyai ilmu yang sangat, konsolidasinya sangat baik, Pak. Kan begitu, Pak, ya? Jadi saya rasa memang dalam hal ini tetap kita akan lakukan gugatan, Pak. Mudah-mudahan kita kembalikan kepada ahli waris ini dan kepada anak-anak almarhum, Pak. Yang anak-anak ini udah dibilang nggak ada bapaknya. Kita tergugah hati kita bantu, Pak. Ya, bahkan ini di dalam kita melakukan gugatan karena kita merasa jangan sampai lagi ada orang Indonesia seperti ini. Jadi kita juga tidak membebankan apa-apa kepada dia, Pak. Jadi pro bono, Pak. Jadi kita dari hati nurani kita akan menjunjung tinggi hukum ini yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan para pejabat instansi yang berkait itu, Pak, paham. Jangan sampai ada terjadi lagi. Kan begitu, Pak, ya? Ya. Saya terima kasih. Ya, baik, Pak Rizal. Mudah-mudahan ya ini bisa berjalan ya dengan lancar. Amin. Kita di dalam dunia hukum ini yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suatu keadilan di masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti ada suatu akte ataupun hukum justru itu menimbulkan suatu ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Pak. Jadi seperti itu. Gitu aja, Pak Rizal. Oke, siap. Baik, terima kasih, Pak Rizal. Lain waktu nanti kalau ada perkara lain kita akan konsultasi lagi sama beliau, Pak Sapran Sopyan. Dia adalah yang sangat paham dengan masalah jual beli dan pengikatan. Kita konsultasi, mudah-mudahan ilmu itu kita serap, Pak. Kita akan membela orang-orang yang dizolimi. Amin. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih, Pak Rizal. Ya, bagi sahabat SS ya, masyarakat, ya mudah-mudahan konsultasi ini, video ini bisa bermanfaat ya. Mungkin banyak kasus-kasus yang sama. Dan kalau memang ini dianggap bermanfaat, dapat di-share ya ke masyarakat agar ini semua mengetahui ya, supaya di dalam melakukan transaksi apapun harus berhati-hati. Dan bagi orang tua sebaiknya pertama cari pendamping yang mengerti masalah hukum. Dan kalau mencari notaris juga cari notaris yang kredibel. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe. Mudah-mudahan kita semua di dalam menjalankan amanah ataupun profesi kita dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih, Pak Rizal. Ya, Assalamualaikum.